Tapi kalau nanti 69 minggu, 69 kali 7, itu sampai kepada Tuhan Yesus. Di cut off, dibunuh, bukan karena salahnya. Masih ada satu lagi, dari 70 minggu tadi. Dan itu adalah nanti bagian yang lain. Kedatangan Tuhan, sebelum kedatangan Tuhan akan ada antikris. Substitusi daripada Kristus, antikriston. Nah saudaraku, dia akan pura-pura sebagai pemimpin hebat. Seluruh dunia sedang menuju one world government, yang mereka sebut New World Order. Itu bagian yang lain. Tapi hari ini kita memperingati kedatangannya. Dan sebagaimana janjinya ditepati luar biasa. Segala janji-janjinya dalam kehidupanmu, buat keluargamu, akan dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan yang memenuhi janji itu ada di tempat ini. Namanya Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oh, keluargamu dipulihkan. Hubungan suami istri dipulihkan. Saudaraku, kalau Tuhan berjanji akan membuat kita tenang. Amin. Luar biasa saudara. Ada 3 hal yang membuat orang tidak mau Yesus jadi raja. Yang pertama catat. Yang pertama itu ilmu pengetahuan. Dalam Alkitab jelas. Mereka berkata dongeng. Kita tidak mengikut dongeng saudara. Itu Bahtera Nuh itu betul-betul ada. Ada sekarang di Turki. Dibungkus es saudara. Berapa ribu tahun saudara? Ya. Hampir 6.000 tahun saudara. Masih dipelihara dengan baik. Penyeberangan Laut Teberau itu bukan cuma sejarah. Saya ada data-data bagaimana ditemukan di dasar laut. Itu kereta perang saudara di dasar laut. Dan ada kerangkanya kuda. Kalau kerangka manusia biasa ini kerangkanya kuda. Dan rodanya itu ada yang disalut dengan emas. Begitu rapuh, tidak bisa diangkat, hancur saudara. Kapan itu? Zamannya Musa. Tetapi saudara, saya mau beritahu pada saudara ilmu pengetahuan belakangan ini. Mereka melawan kepada Tuhan. Bahkan saudaraku, pada akhirnya nanti akan sains mencoba menggantikan Tuhan. Ilmu pengetahuan dengan firman Tuhan tidak bertolak belakang. Dulu ketika gereja berkata bumi ini datar. Dan saat itu Galileo berkata bumi itu bulat. Alkitab sudah berkata di atas bulatan bumi. Ya, sudah jelas Alkitab yang menciptakan menulis begitu. Tetapi ilmu pengetahuan saudaraku tidak boleh menggantikan tempat Tuhan. Yang kedua adalah agama. Agama itu adalah segala usaha mendekati Tuhan tanpa korban Yesus Kristus. Itulah daun ara yang ditutupkan, yang disematkan oleh Adam dan Hawa. Dari ilmu pengetahuan itu dari mana? Ketika iblis berkata kepada Adam dan Hawa, kalau kamu makan buah dari pohon apa? Pengetahuan akan yang baik dan jahat. Matamu terbuka dan kamu akan jadi seperti Allah. Sebetulnya kita semua diciptakan untuk jadi seperti Allah. Dan kita adalah gambar dan teladan Allah. Tapi perhatikan, kalau cuma ilmu pengetahuan tok, membuat mereka, saudaraku, jauh dari Tuhan. Yang kedua adalah agama. Segala bentuk tanpa korban darah Kristus. Saya masih ingat Adam dan Hawa, Kain dan Habel. Kain mempersembahkan yaitu hasil bumi. Hasil daripada dia seorang petani. Padahal dia tahu bahwa Adam dan Hawa ditutup oleh kulit binatang. Berarti ada binatang yang dikorbankan. Gambaran korban Kristus. Yang ketiga yang membuat orang jauh dari Tuhan adalah kekayaan. Di dalam Lukas, Injil Lukas saudaraku, dikatakan bagaimana Lukas 12 ayat 16 sampai 20 ada orang kaya berkata begini. Hai jiwaku. Dia tidak berdoa pada Tuhan. Dia berkata, oh Tuhan enggak. Dia berkata, hai jiwaku. Bersenang-senanglah. Santai dulu Padamu banyak barang. Apa yang aku perbuat? Aku membuat gudang lebih besar. Membuat orang independen. Firman Tuhan berkata, bagi orang kaya, maka kekayaannya itu adalah benteng yang tinggi menurut anggapannya. Ada 3 hal yang membuat orang tidak berkata, Baruch haba Bashem Adonai. Yang tidak bisa berkata, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pertama pengetahuan, engkau merasa pandai. Yang kedua, agama.
Kalau saya lihat ketika Tuhan Yesus masuk ke bait Allah, siapa yang mengenali dia? Yang ahli-ahli Taurat yang belajar sampai botak, saudaraku, tidak kenal sama Tuhan. Anak-anak kecil. Orang buta, orang timpang yang dibuang. Saya mau beritahu, kalau engkau dibuang oleh keluargamu, mungkin dibuang oleh suamimu, dibuang oleh orang tuamu. Ada satu yang mau menerima engkau, yaitu Yesus Kristus. Dan dia menerima engkau tanpa syarat. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu melarang anak-anak ini, batu-batu ini akan berteriak. Amin. Batu-batu ini akan berteriak. Saya percaya batu-batu di Surabaya ini akan berteriak. Orang-orang yang kerasnya kayak batu. Mungkin mertuamu kepala batu. Mungkin papamu hati batu. Mungkin mbahmu super batu. Saya mau beritahu dari batu akan ada puji-pujian bagi anak domba Allah. Tepuk tangan bagi Tuhan, saudaraku. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu tadi. Let the weak say I'm strong. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2 bagian A, perhatikan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dalam bahasa Inggris lebih jelas. Looking unto Jesus. Bukan looking to Jesus. Tapi looking unto Jesus. Saudara tahu perbedaannya? Kalau saudara tenggelam, ya, dan saudara melihat ada orang di sana, dan saudara cuma memandang, itu looking to Him. Tapi apabila saudara berkata, tolong saya tidak bisa berenang. We are looking unto Him untuk menyelamatkan kita. Yang mengerti lambaikan Daud saudara. Oh,